Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan kata istilah. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok di dalam satu paragraf hanya terdapat satu. Gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan yang paling penting di dalam sebuah paragraf. Biasanya terdapat di dalam kalimat utama yang kemudian disimpulkan. Sedangkan di dalam sebuah paragraf sendiri itu terdiri dari dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama hanya ada satu, sedangkan kalimat penjelas itu lebih dari satu yang menjelaskan kalimat utama. Fungsinya adalah untuk memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan di dalam paragraf tersebut dan menjadi sandaran bagi kalimat-kalimat lainnya. Jenis gagasan pokok sendiri dapat dilihat dari letak kalimat utama atau kalimat topiknya. Nah, kalimat utama sendiri adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Jadi, sampai sini paham ya? Bahwa ide pokok terdapat di dalam kalimat utama yang disimpulkan. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran. Awal paragraf biasanya ditandai dengan ada pengulangan kata tunjuk ini, itu, tersebut, dan kata ganti ia, mereka, dan nya. Apabila kalimat utamanya di awal paragraf, maka gagasan pokok tersebut dinamakan paragraf deduktif di depan. Sedangkan apabila kalimat utamanya di akhir paragraf, biasanya terdapat kesimpulan yang ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, atau kata hubung jadi, bahkan, dan sebagainya. Kalau misalnya kalimat utamanya di akhir, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif. Yang terakhir adalah campuran, yaitu kalimat utama ada di awal dan di akhir, kemudian dua kalimat tersebut kalian simpulkan menjadi satu kalimat. Itu namanya ide pokok ada di campuran. Jadi, jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya atau gagasan pokoknya ada 3, deduktif, induktif, campuran. Baik, sekarang kita beralih ke contoh paragraf deduktif, yaitu kalimat utama ada di awal paragraf. Berarti di kalimat bertambahnya kasus virus corona COVID-19 di Indonesia membuat orang-orang tergerak untuk mengelurkan bantuan. Itu adalah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat asli yang terdapat di dalam paragraf tersebut. Nah, baik. Apabila kita simpulkan kalimat tersebut menjadi seperti ini. Orang memberikan bantuan dalam kasus COVID-19. Jadi yang terpenting adalah kalian bisa menyimpulkan kalimat yang ada di dalam kalimat utama dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke paragraf induktif, yaitu kalimat utama ada di akhir. Jadi kita langsung saja ke bagian yang akhir, yaitu hingga akhirnya virus yang penularannya cepat tersebut dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19. Ada kata hingga akhirnya.
itu sebagai tanda bahwa kalimat tersebut adalah induktif atau simpulannya ada di akhir. Jadi, simpulan dari kalimat utama atau gagasan pokoknya adalah dunia dihebohkan oleh virus yang bernama COVID-19. Jadi sangat mudah sekali bukan untuk menyimpulkan atau membuat gagasan pokok. Selanjutnya adalah paragraf campuran, di mana kalimat utama ada di awal dan juga ada di akhir. Baik, kita lihat yang di awal. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dan di kalimat yang di akhir adalah, jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Kedua kalimat tersebut memiliki inti yang sama, yang bisa disimpulkan menjadi pendidikan karakter adalah pendidikan yang paling utama. Seperti itu gagasan pokoknya. Baik, sekarang kita masuk pada kata istilah. Kata istilah adalah kata yang hanya digunakan dalam bidang tertentu. Jadi tidak semua orang paham dengan adanya kata istilah. Perlu kamus atau referensi tertentu untuk bisa menerjemahkan kata istilah tersebut. Misalnya adalah, infeksi virus ini secara resmi oleh WHO disebut sebagai COVID-19 yang berarti Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menjadi epidemi di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, kata sulit dalam paragraf tersebut adalah kata epidemi. Epidemi adalah wabah yang menyebar lebih besar dan penyebarannya cepat. Oleh karena itu, kata epidemi masuk di dalam kata istilah. Karena tidak semua orang awam paham tentang apa itu epidemi. Sehingga perlu penjelasan lebih lanjut apa itu maknanya, perlu pencarian lebih lanjut apa itu makna epidemi. Sehingga sekali lagi epidemi masuk di dalam kata istilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.